Keraton Surosowan di Banten luluh lantak setelah Perang Banten melawan Belanda pada tahun 1809. Bangunan yang tersisa menyimpan sejumlah cerita misteri. Lihat semacam kepala lah, kayak berenuk gitu ya. Tapi nggak ngebentuk seperti orang, nggak, cuma kayak bulat aja gitu, kayak bola ya. Pas gitu kata saya, Pak itu apa? Disangkanya saya stres. Udah stres kali nih, saya bisa stres, katanya orang ngelamun aja kan. Kata saya, enggak, saya demi Allah saya enggak stres. Kata saya, orang saya ngelihat di sini nih, kata saya gitu. Pas gitu, iya kali, iya pasti, katanya pasti emang ada, katanya tuh. Selain Mariani, warga lain juga terkadang pernah melihat sosok penampakan berbentuk pocong ataupun kuntilanak. Berbagai cerita tentang makhluk gaib dan berbagai versi yang diceritakan warga kepada saya membuat saya ingin mengetahui lebih jauh tentang misteri apa lagi yang tersimpan. Malam ini saya dan Intan, teman saya yang indigo dan mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib, akan menelusuri tempat-tempat bersejarah Banten lama. Assalamualaikum, permisi. Apa yang kamu lihat? Itu di sebelah situ ada sosok besar hitam yang dari tadi memperhatikan kita. Sama di ini apa, setinggi dindingnya ini dia lebih tinggi yang memperhatikan gitu. Jadi mungkin karena memang ini ke bawahnya masih ada kan ya. Dan itu tuh kayak dia memperhatikan kita dari kita masuk. Auranya negatif atau positif? Negatif. Dia sebenarnya bukan ini sih, nggak ada hubungannya sama sejarahnya di sini, cuman dia sekarang ada di sini, dia penghuni di sini gitu. Di sana ada tempat kayak pemandian gitu. Kamu mau ke sana? Di sana kayaknya lebih menarik. Oke, boleh. Ya. Ya. Di mana? Di sana? Sebelah sana. Tempat apa ini, Rin? Nah, ini yang tadi aku bilang, ini adalah tempat mandinya para raja. Nah, di sini, nih yang tengah ini, itu namanya Ini tengah ini? Balai Kambang 10. Pintu 10. Jadi pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Gitu. Nah, penunggu di sini tuh adalah ada yang namanya Nyimas Ayu Komalasari. Yang orang lain sering bilang kalau dia itu adalah Nyi Roro Denok. Kayak gitu. Dia dari aku Cirebon. tahu yang kamu sebutin itu deh. Itu ada di tengah. Oh, dia di tengah? Iya. Sekarang yang aku lihat dia pakai kayak baju hijau gitu, cuman yang panjang aja gitu. Terus pakai mahkota, cantik, kurus. Khas banget, lagi ngeliatin di sini. Ada di tengah persis ini yang aku center ini. Iya. Sini deh. Assalamualaikum. Permisi. Cantik nih. Apa cantik? Itu Nyi Roro Denok bukan? Bukan. Beliau yang ada di situ, tapi ini dia berdiri tepat di depan kita. Dia salah satu dari putri di keraton ini. Salah satu yang dulunya suka mandi berendam di sini, salah satu. Cuman beda, kalau yang di tengah itu dia tuh kayak apa ya? Kayak sosok yang paling cantik, terus kayak yang paling dihormatin gitu di zaman itu. Cuman ini yang orang biasa sih, cuman dia kayak kerabat gitu, masih kerabat. Si yang orang yang berada di sini, dia tinggalnya di dalam keraton ini. Kenapa? Kalau misalkan yang di tengah kan dia emang dari Cirebon, diperuntukkan ke sini.
buat ngebantu kalau misalkan yang di depan ini dia emang tinggalnya di keraton ini atau gimana? Iya, dia ngangguk barusan ya. Hmm. Jadi kamu ngomong itu dia dengar, dia ngangguk doang sama senyum. Ya. Tuh di sebelah situ tuh nggak ngerti kayak ada kepala tengkorak gitu. Jadi yang di sebelah sana yang kayak aku tadi bilang pasukan-pasukan gitu, itu tuh datangnya dari sana. Oh. Kayak yang mendekat gitu ke kita, dan yang di sebelah sini itu sekarang banyak banget mereka berbaris yang kayak rakyat biasa gitu. Beda banget sama baju-bajunya tuh, beda banget sama yang di sini. Kalau yang tengkorak itu dia kenapa bisa? Yang ngerti, tahu-tahu nih di sini nih. Center aku nih di sini. Tengkorak aja datang gitu. Bukan sebagai korban atau apa gitu, enggak? Enggak. Karena dia bisa dibilang baru 10 tahunan Di sini. ada di sini. Banyak banget. Ya kan di sini tuh cuma tinggal bangunan-bangunan apa sisa-sisanya aja gitu. Iya benar. Karena perang saudara itu. Nah, kamu bisa nggak sih ngejelasin ke aku Kak, secara penglihatan kamu, bisa flashback kamu itu seperti apa sih sebenarnya dulu tuh? Jadi perang saudara itu sebenarnya yang satu itu cuma jelmaan gitu. Jelmaan, jadi bukan asli manusia gitu. Ya udah, sekarang kita kesana aja karena ini kita udah 2 jam di sini, udah lama banget. Mendingan kita langsung keluar aja yuk. Oke, yuk. Kalau gelap gini nih bisa ngeliat jelas banget di sini. Ada apa emangnya? Ada 4 cewek Cewek? kayak cantik banget. Nih letaknya di sini. Berempat berbaris di sini. Setelah melakukan penelusuran di Benteng Spellwick dan Keraton Surosoan, perjalanan saya masih berlanjut ke tempat-tempat yang menyimpan sejarah Banten lama. Saya berada di Kampung Kroya, Kecamatan Kesemen, Serang. Di tempat ini berdiri Keraton Kaibon, yang dulunya digunakan sebagai tempat kediaman Ibu Ratu Aisyah, ibunda dari Raja Banten ke-20, yaitu Sultan Syafiuddin. Kaibon berasal dari kata keibuan yang berarti tempat tinggal Ibunda Sultan. Terletak di Kampung Kroya, sekitar 500 meter dari Keraton Surosoan. Pada tahun 1815, Sultan wafat dan kedudukannya digantikan oleh putranya yang masih berusia 5 bulan. Oleh karena itu, pemerintahan pada saat itu dipegang oleh Ibunda Ratu Aisyah. Pada tahun 1832, atas perintah Belanda, keraton dibongkar, bersamaan dengan penghapusan Kesultanan Banten. Arsitektur keraton atau Istana Kaibon sangat menarik, berbeda dari Keraton Surosoan. Meskipun umurnya lebih muda, namun Keraton Kaibon tampak lebih kuno, terutama dengan bentuk gerbang berbentuk padu raksa yang merupakan simbol kesakralan.
Banyak cerita lain tentang Keraton Kaibon, salah satunya cerita angker. Konon pernah ada penampakan sinar berbentuk manusia berkuda yang kemudian menghilang di kegelapan. Ada sosok penunggang kuda yang berdua tinggi yang keluar setiap jam 3 malam pagi ya, keluar dari keratonnya seperti itu. Apa saja fenomena yang ada di Keraton Kaibon ini? Saya dan Intan akan menelusurinya lebih jauh. Intan, sekarang kita udah ada di Keraton Kaibon. Ini tuh adalah keraton dari Ibu Ratu Aisyah. Nah, Ibu Ratu Aisyah itu adalah ibunda dari Raja Sultan Syafriuddin. Dia itu Raja Banten yang ke-20 di sini. Apa yang kamu lihat di sini, Tan? Coba kita ke sana dulu aja ya. Karena aku belum begitu lihat aja. Nah, situ ya. Yuk. Ini salah satu ruangan di Keraton Kaibon ini, Tan. Iya, Kamu lihat ini ruangan apa? masih ada ini ya, tuh dinding-dinding itu masih ada Iya. sekat-sekat gitu kan. Masih sisa-sisanya. Ini kayak satu ruangan besar aja, kayak sering buat kumpul. Aku ngelihatnya sering buat kumpul di titik ini, sering buat kumpul. Terus yang itu ada sekat-sekat itu ada beberapa ruangan kecil. Itu kumpul untuk apa maksudnya? Orang-orang dalam sini jadi kayak yang ngobrol, cuman kumpul, ada ngobrol gitu mereka. Khusus untuk berkumpul aja Iya. gitu ya. Terus kalau dari sisi gaibnya sendiri, kan? Dari ruangan ini sih yang kuat banget itu titik 1 sebelah sana. Terus sebelah sana, Di ujung sana. yap, Atau ini yang aku center ini. Oke. Di ujung sana. Hampir di setiap titik narik ini di sini. Yang aku center ini nih untuk saat ini ada penghuninya di situ, ada astralnya di situ. Apa itu? Sebentar, terus sebelah sini. Mungkin kita bisa ke situ. Sini udah. Yang paling kuat di situ. Kalau gelap gini nih bisa ngelihat jelas banget di sini. Ada apa emangnya? Ada 4 cewek Cewek? kayak cantik banget. Nih letaknya di sini. Berempat berbaris di sini. Itu barusan datang. Posisi tangannya seperti ini. Bawa bunga di kayak mangkok kecil gitu. Bawa bunga 4-4-nya berbaris di situ pakai kuning, terus sininya kayak kemben, sini kain begini. Itu mereka kayak dari tempat ini tuh kayak yang melayani. Siapa tadi yang kamu bilang? Ibu Ratu Iya, Aisyah. tempat-tempatnya itu. Yuk kita pergi dari sini. Ya, nggak enak banget di situ. Ini yang aku bilang tadi, kayak macan biasa, cuman bulunya halus banget, putih. Cuman aku sekarang belum lihat, tapi bisa dihadirkan. Penelusuran di Keraton Kaibon menemukan berbagai fenomena yang tak jauh berbeda dengan penelusuran di Benteng Spellway dan Keraton Surosowan. Semuanya menyimpan berbagai cerita misteri. Saat sedang menelusuri Keraton Kaibon, Intan banyak merasakan fenomena gaib.
dan melihat penampakan berbagai jenis makhluk Bentuknya halus. kayak harimau gitu tapi putih. Bulunya halus, putih semuanya, Dia sebadan memang putih. beneran harimau atau jelmaan? Dia piaraan di sini. Fokus kamu dalam hati bilang cuman pengen merasakan keberadaan dia ada di sini. Pejamin mata terus ya. Telapak tangan bagian tengah kamu rasain kalau mulai ada kayak kesemutan atau panas atau hangat lah, kamu bilang sama aku. Tebel? Tebel. Mulai ngerasa tebel? Tebel. Ya, kayak kesemutan tebel gitu ya. Kesemutan belum, cuman tebel. Tebel banget ya. Lembut kan? Ini Halus bulunya halus banget kan, bisa ngerasain. Ini yang aku bilang tadi, kayak macan biasa, cuman bulunya halus banget, putih. Terus kamu ngerasain apa lagi? Iya, cuma ngerasain telapak tangan aku benar-benar lembut banget. Iya, itu bulunya yang kamu pegang. Ini perutnya. Bisa kebayang gedenya seberapa? Ini dia posisinya lagi tengkurap gitu, tapi Iya. agak gitu kan? Iya, nengok ke arah kita. Iya gitu. Mau pegang kepalanya nggak? Mau. Hidung hampir ke bibir. Iya, benar. Tapi nggak gigit toh. Kenapa? Nggak kayak mau ngegigit biasanya. Enggak, dia diam aja. Dia diam aja, Iya. dipegang diam aja, dia nggak gerak sama sekali. Kepalanya mengarah ke kita, bisa ngerasain itu. Ini aku lagi tetap mau sini gitu. Oke, cukup. Ini pohon gede yang tadi kan? Ya, yang tadi aku bilang yang ada satu makhluk yang sempat nyamperin kita tadi. Itu ini yang kerajaannya. Yang aku bilang kerajaannya. Ada kerajaan atau di bawah. Soalnya ini di belakang kita tuh sungai. Aku lihatnya titiknya di 2 titik ini, di 2 pohon ini. Ini kan ada pohon kan? Iya, 2. Di satu ini sama satu ini. Cuman ini di belakang, tepat di belakang kita ini nih yang aku kasih tunjuk ini. Itu adalah pintunya. Pintu menuju masuk kerajaan gaib yang aku bilang itu. Dan semuanya yang ada di dalam itu semuanya kayak siluman. Jadi bentuknya setengah binatang tapi campuran. Udah sih itu aja sih, Rin. Oke, ya udah. Karena aku udah dapet informasi banyak banget selain dari keraton ini, pohon ini, terus rosoan. Aku hampir udah ngumpulin semua informasi, jadi sekarang kita mendingan pergi dari tempat ini aja ya. Oke, yuk. Sana ya. Oke. Keraton Surosoan hanya sedikit bukti tentang kejayaan Kesultanan Banten. Terbayang betapa majunya peradaban di Banten saat itu dengan keindahan istana kesultanannya. Seiring peperangan yang terjadi antara kolonial Belanda dan Kesultanan Banten lama menyisakan bangunan-bangunan bersejarah yang hanya tinggal puing. Bahkan cerita kelam yang mungkin terkubur di dalamnya. Namun begitu, sejarah mencatat kejayaan. Kesultanan Islam itu memiliki hubungan politik dan hubungan dagang luas dari Timur Tengah hingga Eropa.